Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lewat udara melalui sistem daring kelas ataupun kelas online ini. Saya harap teman-teman mahasiswa bisa menyimak, bisa mendengarkan, karena memang kita belum bisa bertatap muka seperti yang dulu ya. Masih tetap seperti ini, hanya lewat suara saja, dan mudah-mudahan semuanya masih sehat dan masih fit ya. Oke, baik, kita lanjut di pertemuan keempat ini tentang konsep manajer dan pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Baik, kalau konsep manajer dan pengambilan keputusan ini, pastinya seorang manajer itu dalam pengambilan keputusan harus disesuaikan dengan informasi yang sudah ada, ataupun pengambilan keputusan melalui sistem informasi. Baik, di sini ada tipe kegiatan manajemen. Yang pertama adalah perencanaan strategik. Jadi perencanaan strategik itu adalah proses penentuan tujuan-tujuan organisasi dan bagaimana strategi itu bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut ya. Pada dasarnya perencanaan strategik ini ada proses evaluasi lingkungan luar organisasi, kemudian penetapan tujuan, kemudian penentuan strategi. Jadi memang di dalam penentuan strategi ini kita harus lihat dari lingkungan luar organisasi juga ya. Jadi bagaimana lingkungan luarnya, kemudian dikondisikan, dievaluasi, dan kemudian kita bisa menetapkan tujuan-tujuan dari organisasi tersebut, sehingga tujuan-tujuan apa yang akan kita capai, disitulah kita akan menentukan strategi. Jadi ketiganya ini memang saling ketergantungan ataupun saling berkaitan. Dari perencanaan strategik, memang dalam suatu perusahaan tidak ada yang perusahaan ataupun organisasi yang tanpa adanya perencanaan strategik. Baik, yang kedua adalah pengendalian manajemen. Jadi sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Jadi di sini adalah proses pengendalian manajemen ini ada tahap pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Jadi memang pengendalian manajemen ini bagaimana organisasi itu apakah sudah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Jadi ada pengendalinya sehingga strategi tadi disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian pengendalian operasi. Jadi pengendalian operasi ini, tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini merupakan penetapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen. Jadi pengendalian operasi ini apakah setiap unit, apakah setiap tugas, tiap-tiap tugas itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, apakah sudah efektif ataukah sudah efisien. Jadi pengendalian operasi ini penting dalam pengendalian manajemen. Jadi kalau seandainya kita berbicara mengenai pengendalian operasi ini digunakan untuk menilai tiap-tiap tugas yang sudah kita laksanakan dari pengendalian manajemen tadi ya. Manajemen tadi berarti pengendaliannya adalah bagaimana program kita, kemudian bagaimana anggarannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana pelaporannya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tipe manajemennya juga semuanya dengan baik. Tipe kegiatan manajemen mulai dari perencanaan strategik, pengendalian manajemen, serta pengendalian operasi, memang ketiga-tiganya harus saling berkaitan. Karena yang pastinya kita harus menetapkan strategi dulu, kemudian bagaimana supaya manajemen itu dapat terkendali dengan menyusun beberapa program, kemudian dari beberapa program itu kita mengendalikan dari setiap program tersebut atau unit-unit. Baik, kemudian tipe keputusan manajemen ya. Tipe keputusan manajemen ini ada keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, kemudian keputusan setengah terprogram, setengah terstruktur, kemudian ada keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Jadi kalau keputusan terprogram berarti ini keputusan yang berulang-ulang atau rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur
terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah ya. Biasanya karyawan dan yang tingkat bawah itu harus dia memberikan keputusan yang terstruktur ataupun terprogram. Kemudian untuk keputusan setengah terprogram ini bisa kebetulan sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang, sebagian tidak terstruktur. Jadi ini memang bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terinci. Kemudian untuk keputusan tidak terprogram, ini tidak berulang-ulang dan tidak selalu terjadi ya. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Jadi ada tiga tipe keputusan manajemen: keputusan terprogram, setengah terprogram, kemudian keputusan tidak terprogram. Untuk tipe informasi bagi manajemen, yang pertama adalah informasi pengumpulan data, kemudian informasi pengarahan perhatian, kemudian informasi pemecahan masalah. Jadi memang tipe informasi bagi manajemen ini bagaimana, apakah pengumpulan data, bagaimana kita mengerjakan tadi, apakah sudah baik ataukah belum, ini informasi data yang akan kita kumpulkan. Kemudian pengarahan perhatian, permasalahan apa yang harusnya saya amati. Informasi ini akan membantu manajemen menengah untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jadi masalah-masalah yang menyimpang, ketidakberesan, ketidakefisienan, dan kesempatan yang dilakukan, inilah informasi pengarahan perhatian. Kemudian informasi pemecahan masalah. Jadi ada informasi dalam pemecahan masalah merupakan informasi untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Dan ini ada karakteristik informasi, yang pastinya karakteristik informasi ini sudah saya jelaskan minggu lalu juga. Mungkin yang di sini yang ada hanya jelas, ringkas, andal ya. Kemudian konsisten. Ini semua karakteristik informasi ya, karakternya ya, suatu informasi. Baik, thank you. Semoga ilmu bermanfaat adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nantinya, bisa bertatap muka, tetapi kalau memang tidak mungkin kan kita bisa daring kelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.